Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak soleh-solehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan segala nikmatnya pada kita semua sehingga kita sudah sampai di pertengahan bulan Ramadan. Salam serta salawat tidak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik anak-anak soleh-solehah, pekan ini kita sudah menginjak pertengahan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Ya. Pertengahan bulan Ramadan ini adalah bagian dari pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, kalian harus tetap semangat dalam menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan, terutama pada malam hari, di mana pada bulan Ramadan itu ada satu sholat yang dilakukan hanya pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih kalian akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah keutamaan yang pertama, yaitu diampuninya dosa-dosa kita. Seperti terdapat dalam hadis Rasul yang berbunyi, barang siapa beribadah di bulan Ramadan seraya beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun keutamaan yang kedua adalah sholat tarawih berjamaah, ada seperti melakukan sholat qiyamul lail sepanjang malam. Ya. Jadi orang-orang yang sholat tarawih secara berjamaah itu mendapatkan pahala seperti orang yang sholat sepanjang malam. Karena masa pandemi ini kita bisa berjamaah dengan ayah, dengan ibu, kakak atau adik. Karena pahalanya begitu besar. Dan sholat tarawih ini hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Keutamaan yang ketiga adalah meningkatkan silaturahim dan ukhuwah Islamnya. Ya. Karena ketika kita sholat tarawih di masjid atau di musola, kita bisa berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan saudara-saudara sesama muslim, sehingga bisa mempererat silaturahim kita dan mempererat persaudaraan kita. Kalaupun kita hanya sholat di rumah, kita bisa mempererat hubungan kita dengan ayah, ibu, kakak, adik yang mungkin sebelum bulan Ramadan punya kesibukan masing-masing, tapi ketika bulan Ramadan dan melakukan sholat tarawih berjamaah dengan keluarga, maka kita mendapatkan pahala silaturahim. Adapun keutamaan yang keempat adalah dapat menyehatkan rohani kita dan jasmani kita. Bagaimana caranya menyehatkan ruh kita? Karena kita beribadah kepada Allah, maka ruh kita akan semakin sehat, yaitu dengan kita selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, maka keimanan kita, ketakwaan kita akan meningkat. Adapun kesehatan jasmani kita dapat peroleh dengan gerakan sholat tarawih. Kita melakukan gerakan-gerakan yang bisa menyehatkan tubuh kita, baik persendian, otak kita, maupun yang lainnya. Jadi itu begitu banyak manfaat yang dapat kita ambil dari sholat malam. Selain sholat malam, selain sholat tarawih, kita juga harus rajin membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat obat, ya, terdapat obat ketika kita punya penyakit, terutama penyakit hati. Ya. Apalagi sekarang sudah meningkat, sudah menginjak pertengahan Ramadan. Kita harus tetap semangat, jangan malah semakin kendur. Sholat tarawih bisa kita lakukan 11 rakaat, ada yang 23, bahkan ada yang 36. Silakan kalian memilih yang mana, semampu kalian. Jangan sampai kita tidak sama sekali melakukan sholat. Karena di bulan Ramadan ini Allah sedang mengobrol pahala, ya, sedang diskon pahala. Sholat sunnah yang biasa kita lakukan pahalanya seperti melaksanakan sholat wajib. Ya.
Dan sholat tarawih ini juga merupakan sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, bahkan Rasulullah sendiri melakukannya, walaupun Rasulullah melakukannya dengan keluarga beliau. Oleh sebab itu, anak-anakku solih-solihah, kalian harus tetap semangat dalam bulan Ramadan ini sampai akhir nanti. Tetap semangat dalam beribadah, tetap semangat dalam berpuasa, tetap semangat dalam mengaji, ya. Karena insya Allah janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Demikian saja dari Ibu, semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat sampai nanti Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.